Minasan, o genki desu ka? Hajimemashite, watashi wa Siti Sarah desu. Indonesia kara kimashita. Bando ni sundeimasu. Watashi wa 18 歳です. Watashi wa Indonesia no daigakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Demoto Fuada, tapi cukup panggil saya Sarah. Saat ini saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Resort and Leisure 2019 kelas B di Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semuanya mengenai huruf, mengenai salam atau aisatsu, mengenai pola kalimat, dan perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Gak usah tunggu lama, kita langsung simak videonya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai huruf. Huruf di dalam bahasa Jepang itu ada 3. Yang pertama, hiragana, yang kedua, katakana, dan yang ketiga, kanji. Nah, penulisan bahasa Jepang sendiri merupakan percampuran antara huruf hiragana, katakana, dan kanji. Lalu, apa perbedaannya? Kita bahas perbedaannya satu per satu. Yang pertama, ada huruf hiragana. Hiragana disebut juga sebagai hurufnya perempuan. Huruf hiragana digunakan untuk menulis hal-hal atau kata-kata yang berasal dari Jepang itu sendiri. Huruf hiragana memiliki 46 huruf yang terdiri dari huruf vokal A, I, U, E, O, dan sisanya suku kata atau muara, kakiku, keko, dan sebagainya. Seperti yang ada di tabel berikut. Contoh lain yang menggunakan huruf hiragana adalah 1. Ebi atau udang, 2. Kirei atau cantik, 3. Sashimi yang artinya olahan dari ikan mentah. Kemudian yang kedua ada katakana. Katakana merupakan huruf yang digunakan untuk kata serapan dari bahasa asing. Contoh sederhananya adalah nama kita sendiri. Karena kita bukan berasal dari Jepang, maka dari itu penulisan nama kita menggunakan huruf katakana. Contoh lainnya ada kamera, ada mito atau daging, dan yang terakhir ada kanji. Secara harfiah, huruf kanji merupakan huruf yang berasal dari Tiongkok China, dan setiap karakter kanji itu sudah memiliki arti tersendiri. Jadi meski bunyinya sama, kita tidak bisa atau tidak boleh mengganti huruf-huruf kanji tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai salam atau aisatsu. Salam di dalam bahasa Jepang seperti yang sudah kita ketahui ada Ohayo gozaimasu atau selamat pagi, ada konnichiwa atau selamat siang, dan konbanwa atau selamat malam. Untuk kata konnichiwa sendiri, meski situasinya pagi, siang, ataupun malam hari, kata konnichiwa dapat diartikan sebagai kata halo. Itulah sebabnya kenapa saya tadi menyapa teman-teman semua dengan kata konnichiwa, karena kata konnichiwa ini bisa diartikan sebagai artian menyapa dan bentuknya lebih sopan. Selain salam pertemuan, ada juga salam perpisahan, seperti contoh sayonara atau selamat tinggal, jamata sampai bertemu kembali, dan mata ashita atau sampai bertemu besok. Dan ungkapan dalam bahasa Jepang itu ada 2. Ada ie, artinya tidak, dan hai, artinya iya. Seperti contoh dalam kalimat o genki desu ka atau apa kabar? Jika kabarnya baik bisa dijawab dengan hai, genki desu. Dan sebaliknya, jika kabarnya kurang baik atau tidak baik bisa dijawab dengan iie, genki de wa arimasen. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pola kalimat. Jika dalam bahasa Indonesia urutannya adalah SPOK, maka dalam bahasa Jepang urutannya menjadi SKOP.
Selain itu, yang membedakan lainnya adalah dengan adanya partikel penanda fungsi kata pada kalimatnya, ada partikel penanda subjek wa yang ditulis menggunakan huruf hiragana dan partikel penanda predikat des dan mas. Pola kalimatnya adalah seperti ini. Nani nani wa, nani nani des. Nah, yang kosong ini kalian bisa tambah kata benda wa, kata benda atau sifat des. Contoh pola kalimatnya adalah watashi wa sarah des, di mana watashi ini merupakan saya atau subjeknya, wa adalah partikel penanda subjek atau partikel yang menunjukkan pokok kalimat, sarah adalah nama pemerannya, dan des adalah partikel pelengkap atau penanda predikat dan tidak memiliki arti. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perkenalan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pola kalimat, maka kita bisa menerapkannya di pembahasan perkenalan ini. Jika kita belajar suatu bahasa yang baru, tentunya yang pertama-tama kita pelajari adalah ucapan salam dan cara kita memperkenalkan diri. Perkenalan diri dalam bahasa Jepang alangkah baiknya diawali dengan kata hajimemashite. Hajimemashite ini diucapkan kepada orang yang baru pertama kali bertemu, disusul dengan memperkenalkan diri seperti watashi wa sarah des. Dan jika ingin memperkenalkan asal kalian dari mana, bisa menggunakan watashi wa Indonesia jin des atau Indonesia karakimashita. Dan jangan lupa mengucapkan dozo yoroshiku yang artinya senang berkenalan dengan Anda. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat.